Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bisa meluangkan waktunya untuk presentasi UAS, probabilitas dan statistika. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Oscar Ridho Fikri dan ada juga anggota yang lain, yaitu ada Tegar Mahendri dan juga Muhammad Kori Waldana. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Peramalan Potensi Intensitas Cahaya Matahari untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kepulauan untuk Riau menggunakan metode analisis time series. Lanjut. Baik, ini adalah nama anggota kelompok. Ada Tegar Mahendri dan saya Oscar Ridho Fikri dan Muhammad Kori Waldana. Baik, di sini kami akan membacakan, dan ini adalah daftar isinya. Yang pertama itu forecasting, yang kedua metode analisis trend, dan yang ketiga metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan analisis, dan terakhir adalah kesimpulan. Itulah daftar isi yang akan kami presentasikan. Oke, selanjutnya yang pertama adalah forecasting yang akan dibacakan oleh Saudara Tegar. Kami persilakan. Oke, yang pertama yaitu forecasting. Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contohnya, seperti meramaikan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan sebagainya. Umumnya, kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran, sehingga hasilnya sering disebut ramalan permintaan. Yang selanjutnya yaitu metode analisis tren. Analisis tren merupakan suatu kegiatan analisis statistika yang dituju untuk melaksanakan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang hendak datang. Untuk melaksanakan peramalan dengan benar, maka diperlukan berbagai jenis informasi atau data yang cukup banyak dan diteliti dalam periode masa yang relatif cukup panjang. Sehingga analisis tersebut mampu mengetahui sampai berapa agung fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Namun, secara teoritis, dalam analisis runtun masa atau time series, hal yang paling menentukan yaitu kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh. Jadi, serta masa atau periode yang dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak, maka semakin benar pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Namun, sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit, maka hasil estimasi atau peramalannya hendak semakin jelek. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Tegar telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya yang akan dilanjuti oleh Saudara Kori Waldana. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian.
Metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik berupa data intensitas cahaya per tahun di Kepulauan Riau. Pengolahan data berdasarkan data hasil persentase intensitas cahaya dari Badan Pusat Statistik di tahun 2006 sampai 2019. Tugas ini dilakukan untuk mengembangkan potensi PLTS dan penggunaannya dengan memprediksi atau peramalan intensitas cahaya di masa yang akan mendatang menggunakan metode regres linear, analisis trend, dan mensimulasinya pada software Minitab. Selanjutnya. Berikut histori data yang digunakan sebagai data acuan untuk pengolahan data dalam penelitian ini. Yang samping adalah tabel data intensitas cahaya dari tahun 2006 sampai 2019. Selanjutnya, forecasting data. Forecasting data menggunakan metode time series analysis trend pada aplikasi Minitab dengan memplot data pada tabel sebelumnya, yaitu tabel intensitas cahaya pada tahun 2006 sampai 2019 pada aplikasi Minitab, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat gambar di samping adalah grafik dari metode analisis trend. Setelah melakukan forecasting untuk tahun 2020 sampai tahun 2024 dihasilkan intensitas cahaya seperti pada tabel yang di bawah grafik. Selanjutnya, pada peramalan intensitas cahaya tahun 2020 sampai 2024 menggunakan persamaan model Grau curve. Bisa dilihat itu adalah rumus dari persamaan model Grau curve, yaitu YT sama dengan 45,3406 dikali dalam kurung 1,0119 pangkat T. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kori. Kesimpulan, jadi dari materi yang tadi disebutkan, kita mengambil kesimpulan dengan intensitas cahaya matahari yang cenderung meningkat pada tahun 2020 sampai 2024 di Kepulauan Riau, maka dari itu Kepulauan Riau memiliki potensi untuk pembangkit listrik tenaga surya sebagai salah satu pembangkit listrik alternatif pengganti. Yang kedua, peran PLTS di Kepulauan Riau untuk mengurangi penggunaan gas bumi dan bahan bakar minyak sudah terbatas, sehingga gas bumi lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan industri daripada untuk membangkit listrik, dan juga sebagai sumber energi yang mudah didapatkan, ramah lingkungan, sesuai untuk berbagai macam kondisi geografis instansi, pengoperasian dan perawatan mudah. Oke, next. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya mewakili anggota. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan penyampaian kurang bagus. Tolong dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.